Selamat pagi Ibu Siti. Selamat pagi Bapak. Ya baik. Hari ini saya sebagai tenaga praktek datang ke sekolah Ibu untuk melakukan kegiatan pendampingan individu dalam guru penggerak angkatan 11 di PTD SMP di Panas. Pada hari ini Rabu 17 Juli 2024 Ibu. Ya. Bagaimana kabar Ibu hari ini Ibu? Alhamdulillah Bapak baik, sehat selalu. Terima kasih. Tentunya kita harus senantiasa selalu sehat, selalu menjaga kesehatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan yang ada. Baik Ibu, dari sekilas tentang fokus pendampingan saya pada hari ini, saya akan mengecek tentang pembelajaran daring yang sudah Ibu lakukan bersama fasilitator selama 1 bulan ini terkait dengan modul 1.1 dan 1.2. Dan selanjutnya juga pada bagian selanjutnya saya juga akan mengecek terkait dengan posisi diri yang kemarin sudah dituliskan dalam lembar kerja pada lokal karya 0. Dan selanjutnya juga akan ada pengecekan tentang pembuatan portofolio guru penggerak yang kemarin sudah juga dilakukan pada saat lokal karya 0. Itu semua dokumen sudah ada tentunya ya. Oke, baik. Dalam perjalanan proses selama 1 bulan Ibu, dalam pendidikan selama 1 bulan yang dilakukan sampai dengan saat ini, apa yang sudah Ibu lakukan dan capaian apa yang sudah Ibu dapatkan? Baik Bapak, terima kasih. Selama proses pembelajaran ini, pengembangan kompetensi sendiri yang telah saya lakukan di sini adalah kepemimpinan pelajaran, di mana yang ingin saya kembangkan ini adalah mengembangkan media pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian yang indikator keberhasilannya mungkin murid bisa merasakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih aktif dalam ruang belajar. Kemudian untuk mencapai itu strategi yang saya lakukan di sini, biasanya saya mencari dulu referensi terkait media-media yang menyenangkan, bisa melalui YouTube, kemudian bisa akses PMM yang sekarang sudah biasa kita gunakan. Nah, untuk alat dukung lainnya seperti internet dan laptop, kalau laptop sudah, cuman kalau internet ini yang kadang-kadang kita kendala sedikit. Terus untuk mengatasi jaringan ini, biasanya media yang kita gunakan itu tidak selalu butuh laptop. Bisa kita rancang menggunakan kertas karton yang bisa kita pakai untuk tempel di depan kelas secara langsung. Jadi kalau misalkan jaga-jaga jaringan tidak ada, bisa kita langsung pakai itu. Ataupun ada gangguan dari listrik, bisa kita gunakan media secara langsung seperti itu, Pak. Mungkin dari saya sampai di situ. Oke, baik. Jadi yang sudah Ibu lakukan, apa yang sudah Ibu lakukan adalah Ibu merancang pembelajaran dengan strategi metode yang tadi Ibu gunakan sampai pembuatan IPA dan juga media pelajaran IPA ya. Baik, sehingga pembuatan alat peraga itu juga sangat penting dalam pembelajaran. Terkait dengan internet ya. Internet itu juga jika ada tetap dilakukan, sudah penyampaian yang baik. Saya juga mau memfokuskan
pertanyaan saya kepada capaian Ibu sampai dengan di dalam pembelajaran yang sudah dilakukan 1 bulan ini, capaian Ibu dalam pembelajaran tugas-tugas atau langkah-langkah dalam menuju merdeka, alur merdeka belakangan, alur merdeka dalam pembelajaran daring itu seperti apa? Mulai dari diri, ya, alur merdeka kita mulai dari diri. Kita belajar modul bahan ajar yang sudah ditampilkan di LMS secara mandiri. Biasanya saya download, kemudian ada waktu luang, kemudian kita baca-baca. Nah, setelah itu baru kita masuk ke eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep ada 2, secara mandiri. Ya, ini biasanya ada beberapa pertanyaan pemantik yang kemudian kita jawab. Kemudian nanti ada eksplorasi konsep secara kelompok, itu kita diskusi di ruang LMS ya. Nah, bersama-sama dengan teman rekan segitu yang lain, saling menanggapi apa yang disampaikan oleh rekan yang lain. Kemudian tahapan yang ketiga itu di demonstrasi kontekstual. Nah, demonstrasi kontekstual ini biasanya saya menyajikan tugasnya dengan Canva, kemudian kadang dibuat dalam bentuk video YouTube, kadang juga ada disajikan dalam flipbook seperti itu. Dan selanjutnya tahapan elaborasi konsep, elaborasi pemahaman. Ini biasanya dilakukan bersama-sama semua rekan CGP angkatan 11 secara keseluruhan bersama instruktur, fasilitator, dan juga pengajar praktek. Dan di sini menurut saya tahapan yang paling menyenangkan, karena kita bukan hanya dari kabupaten kita sendiri, tapi kita berkolaborasi dengan rekan-rekan dari kabupaten lain, yang mana tentunya kita bisa mendapat praktik baik dari mereka yang lebih banyak seperti itu yang bisa kita adopsi untuk kepentingan atau kebutuhan kita sendiri. Dan selanjutnya nanti ada lagi koneksi antar materi, dan ini biasanya kita mengaitkan setiap materi yang sudah kita pelajari baik secara mandiri maupun melalui ruang kolaborasi ataupun melalui elaborasi pemahaman. Dan selanjutnya yaitu di aksi nyata. Dan aksi nyata ini juga biasanya kita lakukan dengan pola 4P, itu yang kemudian biasanya kita rangkai. Biasanya yang saya buat adalah dalam bentuk video saja. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Baik, jadi saya mengapresiasi pemahaman Ibu terkait dengan alur merdeka pada pembelajaran awal ini. Sudah jelas paparan dari Ibu terkait dengan alur merdeka mulai dari diri, ekspresi konsep, ruang kolaborasi dengan orang tua sampai dengan aksi nyata, itu akan dialami terus nanti di dalam setiap modul. Baik Ibu, selanjutnya saya mau menanyakan sejauh mana dukungan ekosistem sekolah selama Ibu sudah menjalani 1 bulan ya, 1 bulan pendidikan yang berat, bagaimana dukungan ekosistem sekolah yang ada di sekolah? Baik, kalau dukungan dari sekolah, terutama dari kepala sekolah khususnya, beliau sangat mendukung, selalu mengapresiasi apa yang saya lakukan. Misalnya kalau kita butuh masukan dari luar seperti itu selalu beliau meluangkan waktu pasti untuk memberikan ide-ide beliau juga. Kemudian kalau dari rekan-rekan guru sejawat, biasanya kalau misalkan saya butuh dokumentasi kegiatan yang pernah kami lakukan, biasanya mereka langsung merespon. Karena itu untuk nanti misalkan kita untuk pembuatan aksi nyata itu kan kita butuh dokumentasi apa yang sudah kita lakukan. Itu biasanya rekan-rekan sejawat langsung merespon, mendukung dengan memberi semangat seperti itu, yang selama sepanjang 1 bulan ini saya
melakukan kegiatan itu. Begitu Pak. Baik, berarti saya melihat berarti dukungan dorongan dari khususnya sekolah berarti luar biasa ya. Ya. Karena ada dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman guru. Nah ini yang harus kita perlu dukungan yang sangat kuat. Karena tanpa dukungan dari mereka maka tentunya nanti kita akan sulit akan penjalanan kita di baik. Terima kasih. Saya lanjut pada bagian berikut adalah tindak lanjut lokakarya orientasi mandiri yang sudah dilakukan. Waktu itu kita pada materi yang pertama tentang kekhawatiran pengambilan berat menulis kekhawatiran ada yang dirasakan, maka dari kekhawatiran itu apa yang belum terjadi. Kalau kekhawatiran kemarin yang sudah kita buat di Lokanol itu kekhawatiran saya yang belum saya rasakan sampai saat ini adalah tentang gangguan kesehatan mungkin. Karena selama kegiatan CGP saya ikuti sebulan lebih ini saya rasa tidak ada pengaruh dari fisik kah atau dari pikiran kah. Saya rasa istilahnya happy saja, ikut enjoy saja dalam menjalani kegiatan ini. Mungkin seingat saya kekhawatiran yang saya tulis di lokakarya yang kemarin mungkin yang belum saya rasakan seperti itu Bapak. Kalau yang sudah dialami mungkin kendala jaringan itu yang sampai 3 hari 4 hari kemarin hilang, itu kekhawatiran yang sudah saya rasakan mungkin yang itu jaringan. Berarti yang dirasakan kali terkait kesehatannya. Ya, kekhawatiran kemarin salah satunya kesehatan, tapi alhamdulillah belum terjadi sampai saat ini. Berarti yang dikhawatirkan itu ternyata tidak terjadi sampai saat ini. Belum terjadi, semoga tidak terjadi sampai saat ini. Ya. Maka itu mungkin dari yang sudah ibu paparkan pasti ada harapan-harapan yang sudah terwujud atau belum terwujud seperti apa. Tadi kan kekhawatiran. Nanti berikutnya saat ini harapan dari kekhawatiran itu seperti apa? Harapannya dari kekhawatiran kemarin itu tulis ya. Yang bulan kemarin, atau harapan yang bulan kemarin. Iya, tapi lupa. Harapan untuk mengatasi kekhawatiran. Kalau harapannya saya kalau untuk dari kekhawatiran kemarin misalkan jaringan itu mungkin dukungan ya dari sekolah, misalkan kita wifi-nya di sekolah mungkin gitu. Terus kalau dari kesehatan mungkin karena saya sudah pernah merasakan waktu kegiatan PPG ya kesehatan, jadi sekarang itu minimal lah minum susu, istirahat, kalau ada ini pokoknya mengatur waktunya semaksimal mungkin untuk mengatasi kekhawatiran itu. Baik. Ya, dari yang sudah ibu ada kekhawatiran, harapan yang sudah terwujud, sekarang harapan ke depan 1 bulan ke depan lagi yang nanti hari ini sudah masuk pada modul visi guru penggerak ya. Visi guru penggerak. Nanti akan lanjut lagi dengan modul budaya positif, sehingga itu harapan ibu ke depan itu seperti apa? Kalau harapan ke depan semoga tetap ya dukungan dari sekolah, dari kepala sekolah, dari rekan-rekan sejawat, dari keluarga juga, kemudian dukungan dari diri sendiri juga, motivasi dari diri sendiri juga. Harapannya tetap bisa terjaga, selalu meningkat lah, supaya karena menurut saya ini kegiatan ke depan rasanya semakin agak sulit tingkatnya. Jadi saya harap itu harapannya semoga dukungan dari semua pihak ikut sama-sama juga untuk memotivasi terus, terutama motivasi diri untuk bisa lebih maksimal lagi dalam melakukan tugas-tugas di modul-modul yang akan datang.
sudah ditanamkan dalam diri ibu, tentunya kita akan berusaha ke depan untuk 1 bulan ke depan dalam pembelajaran kali ini bisa terwujud baik. Itu kita semua dan semoga terus terwujud. Baik Ibu, kita lanjutkan pada diskusi selanjutnya adalah terkait dengan materi dari pembelajaran daring modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Itu yang sudah Ibu pelajari, maka yang Ibu lihat yang sudah Ibu pelajari dan Ibu sudah ada perubahan di ruang kelas atau belum ada yang sudah dibuat filosofi yang sudah dipelajari sudah diterapkan di kelas atau belum? Ya, baik. Berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, jadi ada 3, berangkat dari 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang menjadi dasar dari pendidikan nasional kita. Yang pertama Narso Sungkodo, Nadia Mangunkarso, dan Kikiri Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi dorongan, di belakang memberi motivasi. Jadi berdasarkan tiga semboyan Ki Hajar Dewantara ini sudah kurang lebih sudah saya terapkan di dalam pembelajaran. Misalnya Narso Sungkodo di depan memberi teladan. Artinya kita paling tidak berusaha supaya hadir di dalam kelas sesuai dengan siswa. Jadi kalau kita minta siswa tepat waktu, paling tidak guru memberi teladan terlebih dahulu. Kemudian yang berikut selalu juga menerapkan Nadia Mangunkarso. Jadi pada saat bersama-sama dengan murid di dalam pembelajaran, sebisa mungkin di awal, di tengah maupun di akhir selalu memberi dorongan kepada murid bahwa dia mampu dalam pelajaran itu, dia mampu dalam materi itu. Yang berikut ini Nadia Kikiri Handayani, di belakang selalu memberi dorongan, motivasi juga. Jadi selain dalam pembelajaran, paling tidak kita juga bisa memahami murid di luar dari kelas. Kita bisa mendorong kalau misalkan melakukan kesalahan, kita bisa panggil secara pribadi, kemudian mungkin selalu memberi dorongan, keyakinan kepada siswa bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi orang yang lebih baik. Yang berikut, sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita menganggap bahwa guru selamanya benar dan siswa harus mengikuti metode apa yang kita lakukan. Dia harus ikuti apa yang kita lakukan, apa yang kita perintahkan, apa yang kita mau. Ternyata tidak seperti itu. Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa anak ini terlahir sudah dengan kodrat dan nilainya sendiri. Kita guru hanya bertanggung jawab untuk menumbuhkan kodrat alami yang sudah dia bawa sejak lahir. Menurut saya seperti itu. Jadi tentunya filosofi Ki Hajar Dewantara ini melalui pendidikan kita yang dikenal dengan 3 semboyan ya. Semboyan itu kita harus tetap pegang erat dan juga terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana anak itu pada saat lahir dia sudah punya kodratnya, dari lahirnya itu sudah ada, sehingga kita tidak bisa memaksa anak untuk mengikuti kita. Kita melihat potensi anak itu, kita melihat gali, sehingga kita menuntun dia. Mungkin Ibu bisa jelaskan kata menuntun dan pembelajaran dari anak itu seperti apa? Menuntun artinya kita akan memberi kebebasan kepada peserta didik.
memberi kebebasan sebebas-bebasnya, dalam tanda kutip, hal-hal positif anak untuk berkembang dengan cara yang sebebas-bebasnya. Kita guru hanya mampu membatasi atau istilahnya menyampaikan bahwa atau memastikan bahwa anak ini tetap berada di jalan yang benar, dan anak ini tidak akan melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya, agar bisa tumbuh dalam dirinya kebahagiaan yang setinggi-tingginya, yang bisa menjadikan ia menjadi seorang manusia yang lebih baik dan juga sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Jadi kita anak itu seperti yang namanya diumpamakan seperti benih padi, sehingga kita tanam, mau kita tanam padi, mana mungkin mau tumbuh jauh sesuai benih yang kita tanam. Benih yang kita tanam itu juga pasti kalau baik tentunya dia akan menjadi tanam yang tidak baik, sehingga kita tentunya hanya melihat menuntun mereka saja. Kita yang sekarang istilahnya berhamba pada muridnya, kita lebih berpihak kepada filosofi. Jadi itu yang kita lakukan setiap pembelajaran, di setiap kelas, tetap dekat dengan siswa. Ibu, saya selanjutnya saya sedikit bertanya terkait dengan modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak, yang sudah Ibu pelajari setelah dalam kurun 2 minggu ini. Mungkin seperti apa pemahaman Ibu terkait dengan apa-apa saja nilai guru penggerak dan peran guru penggerak itu seperti apa nanti? Yang pertama mungkin nilai dari guru penggerak. Nilai dari guru penggerak yang kita pelajari di modul 1.2 ini ada 5. Pertama adalah berpihak pada murid, di mana semua pembelajaran harus mengutamakan kepentingan murid, kebutuhan belajar murid, gaya belajar murid, minat dari murid, semuanya harus sesuai dengan murid. Karena itu ada sekarang mereka belajar juga ada asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar, minat belajar dari murid sendiri. Kemudian yang kedua adalah nilai mandiri. Jadi kalau nilai mandiri ini, sebagai seorang guru penggerak harus mampu mengelola dirinya untuk secara mandiri, meningkatkan kompetensinya, kemudian mencari cara bagaimana supaya mampu menciptakan suasana belajar yang menjangkau nilai pertama, yaitu berpihak pada murid, kemudian menghasilkan murid yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Terus nilai yang ketiga yaitu reflektif. Jadi reflektif artinya bahwa seorang guru penggerak harus mampu melakukan atau harus peka untuk mengevaluasi sendiri dirinya setelah pembelajaran, juga tidak menutup diri untuk menerima saran atau masukan dari lingkungan, anggota lingkungan sekitarnya. Ada nilai yang keempat yaitu nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif di sini artinya bahwa guru penggerak dia harus mampu untuk membangun terutama dirinya dulu untuk bisa bekerja sama, untuk bisa berdiri bersama orang lain, untuk mampu menciptakan atau mensukseskan setiap kegiatan di lingkungan sekolahnya, untuk bisa kembali lagi menciptakan atau mewujudkan murid yang sesuai dengan
profil pelajar Pancasila yang dicanangkan oleh pemerintah. Dan nilai yang terakhir adalah nilai inovatif. Inovatif di sini berarti seorang guru penggerak harus mampu menyesuaikan dirinya sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ia tidak tertinggal. Jadi misalkan kita belajar harus melakukan inovasi sesuai dengan zamannya murid. Kalau misalnya sekarang teknologi semakin canggih, kita juga harus bisa mengantarkan diri kita sendiri sebagai guru untuk bisa berinovasi untuk sesuai dengan zamannya murid sekarang, dengan teknologinya mungkin dengan pembelajaran yang jauh lebih menyenangkan dan tidak serta selalu menggunakan metode lama, yaitu metode ceramah seperti itu. Itu untuk nilai guru penggerak. Oke, baik. Jadi tentunya nilai guru penggerak ini ada 5 yang sudah dijelaskan secara detail terkait dengan nilai mandiri, nilai reflektif, nilai inovatif, nilai kolaboratif, dan nilai berpihak. Ada 5 saya mengapresiasi karena ibu sangat paham terkait dengan 5 nilai ini. Inilah nilai kita. Terus selanjutnya kalau peran kita nanti setelah di dalam guru penggerak ini, setelah kita menjadi guru penggerak itu seperti apa? Peran guru penggerak juga ada 5. Yang pertama adalah pemimpin pembelajaran. Artinya seorang guru penggerak dia harus mampu jadi pemimpin pembelajaran. Artinya seorang guru penggerak dia harus mampu menjadi seorang pemimpin di dalam lingkungan dia bekerja. Kemudian juga dia juga harus mampu bersama-sama untuk mewujudkan visi atau misi dari sekolah itu sendiri, dan juga berkaitan dengan itu juga harus mampu atau paling tidak memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pembelajaran yang tentunya harus berpihak kepada murid. Itu peran yang pertama. Peran yang kedua adalah pendorong kolaboratif. Jadi sesuai dengan nilai 5 guru penggerak, ada 5 juga peran guru penggerak. Yang kedua adalah pendorong kolaboratif. Dan pendorong kolaborasi ini penting karena kita tahu bahwa di suatu instansi itu kita tidak bisa kerja secara individu, mendahulukan ego tidak bisa. Jadi harus bekerja sama, saling kolaborasi untuk bisa tadi mewujudkan semua suksesnya suatu sekolah atau instansi di tempat kita. Kemudian peran yang ketiga adalah penggerak komunitas. Jadi kalau penggerak komunitas, misalkan di sekolah kita di tingkat SMP ada sekarang yang namanya komunitas belajar di sekolah masing-masing yang sudah dibentuk. Di sekolah kami juga sudah ada namanya Kombel GAB, Gerakan Air Panas Bisa. Dan di sini artinya di setiap kegiatan di dalam komunitas itu juga kita juga harus ikut aktif untuk mensukseskannya. Kemudian ada komunitas lain misalnya yang berhubungan dengan murid, itu ada komunitas OSIS istilahnya ya, OSIS atau organisasi intrasekolah. Nah, ini juga bisa kita berkolaborasi bersama siswa untuk mensukseskan untuk kebutuhan siswa juga. Kemudian peran yang keempat adalah
mewujudkan kepemimpinan murid. Kalau mewujudkan kepemimpinan murid ini, kegiatan di sini yang sudah dilakukan itu, misalnya kita aktif dalam ekstrakurikuler di sini. Kalau saya sendiri itu aktif di pramuka. Di pramuka, melalui pramuka ini kemudian kita bisa bimbing anak-anak untuk kegiatan di upacara hari Senin pagi ataupun apel pagi atau siang pulang. Anak-anak rombel masih sedikit, jadi masih pakai apel pagi atau apel siang. Peran yang terakhir itu coach bagi guru lain. Jadi artinya kita tidak pelit ilmu lah istilahnya. Jadi kalau kita merasa memiliki sesuatu pengetahuan yang tidak dimiliki rekan lain, kita bisa berbagi. Dalam hal ini misalnya penggunaan aplikasi seperti Canva, Flipbook, kemudian ada Sparkle, itu juga itu bisa kita gunakan untuk desain-desain media pembelajaran yang untuk biar anak-anak lebih aktif. Nah, biasanya ini coach bagi guru lain di dalam komunitas sekolah biasanya kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Dari saya mungkin seperti itu kalau penjelasannya tentang peran guru penggeraknya. Nah, saya apresiasi lagi ini kemauan Ibu terkait dengan peran guru penggerak. Peran guru penggerak adalah yang paling utama dengan pemimpin di dalam kemudian kelas. Kita menerapkan secara benar dan yang berikut itu adalah kita menjalin kolaborasi dengan teman-teman. Itu sangat penting untuk dijelaskan secara detail. Lagi juga kita menjadi pelatih bagi teman-teman. Kita menjadi menunjukkan kemampuan kita, apa yang kita berbagi dengan teman-teman yang lain. Dan juga kita menciptakan komunitas dalam sekolah, dan saya satu kami di sini sudah punya komunitas belajar. Itu sudah penting karena juga pada beberapa karya berikut nanti ini akan terkait dengan komunitas. Jadi kalau sudah ada maka itu nanti akan banyak. Nah, itu juga yang berikut adalah kepemimpinan murid ya. Bagaimana kita melatih murid supaya dia bisa menjadi pemimpin di antara mereka. Jadi ada murid yang menonjol, dia bisa menjadi pemimpin teman-teman yang lain, menjadi tutor bagi teman-teman yang lain. Pak Ibu, terima kasih, dan semuanya itu Ibu sudah tuangkan di dalam jurnal ya, jurnal di mingguannya. 1.1 dan 1.2. Oke, baik Ibu. Berikutnya saya akan bertanya tentang posisi diri yang sudah Ibu rancang kemarin. Tentang dari posisi diri Ibu sebagai calon guru penggerak, kompetensi apa yang sudah baik ada dalam diri? Kompetensi yang sudah itu di kepemimpinan pembelajaran, kemudian kompetensi yang sudah saya miliki membuat perencanaan, melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Terus yang kompetensi yang perlu ditingkatkan mungkin adalah melakukan refleksi dan perbaikan kualitas belajar. Mungkin ini yang kurang atau kurang dilakukan setelah pembelajaran, kita lakukan refleksi, ini yang perlu ditingkatkan lagi. Dan yang kompetensi yang mungkin menjadi tantangan itu adalah melibatkan orang tua murid untuk aktif mendukung pembelajaran murid ya. Jadi sebagai pendamping juga, orang tua juga mestinya ikut andil dalam membimbing murid mungkin di luar dari sekolah. Mungkin dari
saya seperti itu mungkin 3 kompetensi. Dan tentunya kita tahu bahwa apa yang kemampuan apa yang ada pada kita harus tingkatkan itu. Terus tingkatkan apa yang belum masih lemah di dalam diri kita perlu banyak belajar untuk meningkatkan diri terus, meningkatkan diri terus setiap saat. Karena itulah visi dari diri penggerak kita. Terus belajar dan selalu mengikuti perubahan. Baik itu saling apresiasi terkait posisi diri yang sudah lakukan sejauh ini. Saya melihat bahwa sebelum menjadi guru penggerak juga ibu sudah menerapkannya di kelas. Jadi itu karena kita sudah masuk di dalam guru penggerak, itu kita lebih tingkatkan lagi. Dan kita menjadi panutan bagi teman-teman. Kita harus tunjukkan bahwa kita memang guru yang bergerak dan menggerak. Itu yang harus tertanam dalam diri kita. Baik Ibu, terima kasih untuk sesi posisi diri. Selanjutnya saya akan mengecek terkait dengan pembuatan kerangka portofolio. Mungkin Ibu kita bisa lihat dan saya sejauh mana perkenal itu ya, bisa lihat. Umpan balik sudah ya. Jadi dia punya kerangka itu mulai dari profil guru penggerak, profil guru penggerak. Ini kita menjelaskan tentang guru penggerak begitu Pak? Kita punya inilah data diri. Data diri. Kita jelaskan tidak. Kita punya data diri saja lah. Seperti yang mulai begini pas. Boleh nanti kita ditambahkan fasilitator sama PP-nya Tidak usah. Karena ini ibu punya. Ini portofolio ini kan nanti sampai pendidikan selesai kan semua terisi. Tersimpan di sini. Di artefak, mungkin artefak aksi nyata itu kan sekarang baru 1.1 toh, nanti sampai ibu isi toh 1.1 toh, itu nanti 1.2 juga nanti isi lagi. Nanti apa yang sudah kita kerjakan itu kita isi di sini. Oh iya. Dia minimal ya demonstrasi, koneksi, aksi itu termasuk. Pokoknya itu semua itu kasih masuk di dalam kan ini kan namanya portofolio tuh, berarti bukti perjalanan kita lebih rapi nanti lebih rapi portofolio ketiga. Berarti apa yang kita lakukan di dalam pendidikan tadi tersimpan rapi di situ. Itu maksudnya dari kita. Jadi itu nanti kita punya setelah pendidikan tidak akan hilang nanti di drive kita akan hilang, kita punya data. Jadi teman-teman yang lain bisa nanti berikut kita bisa berbagi kepada mereka. Dan itu pun sudah bagus. Kemarin saya ini kendala jaringan semua tuh Ibu Wasti dan Ibu ini. tidak bisa buka Bapak? Jadi tidak bisa buka dari gelap. Saya mau membuat jaringan tidak ada. Kalau Pak Mahmud yang jaringan ada dari waktu aja ada belum berapa sama sekali. Saya karena Bapak sudah kasih tahu ada pemeriksaan portofolio, jadi saya cek di YouTube cara bikinnya. Cuman saya baru lihat kalau ada panduannya ini dari baru buka kemarin. Lihat di grup ternyata ada. Ibu Lili yang ada kirim. Iya. Karena itu tuh ibu narasumber pertama Mani kan kirim ke ibu sih kirim itu ke grup, jadi saya baru cek ternyata kemarin waktu saya penampingan saya baru saya kasih mereka mungkin tidak tahu. Dan saya bilang ibu sudah punya ini PDF yang panduannya
belum. Oh, tentu sepi. Karena itu waktu kita fokus masih isi ini, masih foto-foto, Ibu Lus pas kirim. Jadi kayaknya banyak yang tidak perhatikan Bapak. Jadi ibu pun sudah sebagus hanya semangka bagus tuh, hanya namanya yang Iya. taruh galeri. Karena baru tahu di Bapak dari paduannya ini. Iya. Oh, ternyata sudah berjalan. Iya. Itu bagus. Iya. Paling seperti itu saja, itu dia tidak terlalu ini makanya. Ibu, kita lanjut ya. Oke, baik Ibu, terima kasih terkait dengan kerangka portofolio. Ternyata Ibu sudah membuat kerangkanya mulai dari profil, artefak sampai dengan umpan balik dari siswa atau teman-teman guru ya. Baik Ibu, terima kasih, saya apresiasi dengan apa yang sudah Ibu lakukan dari awal sampai dengan pendampingan ini. Kita masuk kepada bagian akhir ya, bagian akhir pendampingan. Saya ingin melihat, bertanya apa dari pendampingan yang dari awal tadi, pendampingan yang saya lakukan dari awal sampai dengan bagian inti dan akhir dari 3 pembelajaran daring, portofolio sampai dengan posisi diri, semuanya itu ada ide apa atau tema apa yang Ibu dapat dari pendampingannya? Ya, baik. Dari awal sampai akhir saya merasa senang gitu mungkin karena ternyata setelah menjelaskan beberapa kita tahu bahwa pemahaman diri kita sudah sampai sejauh ini berdasarkan dari awal tadi pendampingannya, kemudian ide yang mungkin timbul dari saya bisa lebih aktif mungkin mencari berbagai referensi supaya meningkatkan atau mengatasi hal-hal kekhawatiran seperti yang sudah tadi dijelaskan di depan tadi. Terus juga mungkin sekalian terima kasih Bapak, mungkin pendampingannya bisa menjadi alasan untuk meriset kembali semangat untuk memulai modul 1.3 yang mulai hari ini, supaya bisa lebih aktif berpartisipasi, lebih semangat untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan ada ke depannya. Baik, terima kasih Ibu. Ide yang sudah Ibu dapat dan bagaimana saya minta saran, perbaikan mungkin kepada saya. Mungkin Ibu ingin yang sudah saya dampingi saat ini mungkin ada masukan kepada saya, perbaikan supaya nanti ke depannya pendampingan itu lebih bagus. Baik, kalau dari saya mungkin saran dari Bapak, kalau tidak ada lah sepertinya, karena saya rasa sudah sangat baik dari awal menyampaikan ini secara runut, saya bisa mengikutinya dengan sangat baik. Jadi saya bisa lebih paham, kemudian juga setelah menjelaskan tentang portofolio digital, manfaatnya ternyata sangat luar biasa, sangat bagus sekali ini. Sepertinya bagi kita guru sendiri juga sepertinya bagus untuk mendokumentasikan kenangan pembelajaran mungkin yang kita lakukan di sekolah. Dan kalau saran saya mungkin ya tetap semangat saja Bapak melakukan pendampingan kepada kami tanpa bosan-bosan, mungkin tetap sabar gitu terima pertanyaan dari kami, mungkin dari seperti itu.
Misalnya dari saya seperti itu saja Bapak Oke. sarannya. Terima kasih Ibu atas saran perbaikan ke depan supaya kita sama-sama saya mengingatkan supaya perjalanan guru penggerak ini masih panjang, masih 5 bulan ke depan. Tentunya kita bersama-sama, kita saling berkolaborasi, saling bertanya, saling mengingatkan, kita sama-sama belajar supaya kita saling berkoordinasi yang baik sehingga Ibu dapat menjalani pendidikan ini sampai dengan selesai. Tentunya beritahu keluarga semua, teman-teman semua, sehingga ada pengertian baik, sehingga fokusnya tetap di sana, jangan sampai kita putus di tengah jalan. Itu yang menjadi kekhawatirannya tentunya, tetapi mudah-mudahan semoga Ibu senantiasa tetap melakukan itu. Terima kasih. Salam tergerak, bergerak. Menggerakkan. Selamat siang Bu ya. Selamat siang Bapak. Terima kasih banyak.